Ya, kalau menceritakan Esteller emang benar hampir tumbang gara-gara pandemi. 99% Esteller itu adanya di mall. Mall tutup, Ya udah, selesai bisnis lah. tutup ya. Bisnis Mall tutup, tutup. iya. Membuka restoran itu gampang. Menutupnya lebih gampang lagi. Yang susah mempertahankannya. Oke. Konsistensi itu yang susah. Sebenarnya waktu zaman Pak Jokowi pernah ada wacana membuat kampung Indonesia. Tapi itu hanya wacana. Realisasinya sampai sekarang tidak ada. Saya menanti-nanti itu. Sebenarnya kita pernah dipanggil waktu itu di kementerian. Kementerian gitu. Parekraf ya. Parekraf. Iya. Ya. Welcome Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang menarik, sosok yang sefrekuensi sama gue, sama-sama punya jiwa nasionalis. Tampang kita memang tampang Bombay dan Chinese. Cie. Oke, namanya Sandi Budianto, berpengalaman lebih dari 25 tahun dari entrepreneurship, pedagang profesional di berbagai bidang khususnya telekomunikasi dan F&B. Saat ini sebagai Director Esteller 77 yang hampir tumbang akhirnya berkembang. Cie. Welcome Pak Sandi. Thank you. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kemana aja nih Esteller? Kok baru nongol lagi? Ya, itulah dia. Waduh, ceritanya panjang. Ya, boleh diceritakan sedikit. Ya, kalau menceritakan Esteller emang benar hampir tumbang gara-gara pandemi. Iya. Ya. Waktu pas pandemi karena 99% Esteller itu adanya di mall. Mall tutup, Ya udah, selesai bisnis lah. tutup ya. Bisnis Mall tutup. Iya. Dan emang ada sedikit kesalahan, ada manajemen yang lama terlambat mengambil action. Iya. Jadi istilahnya penyakitnya tidak cepat diobati, Iya. ya terjadilah makin berlarut gitu. Iya, makin komplikasi ya, Ya. kalau gitu ya. Ya, tapi bersyukurlah saya kalau bilang hari ini Esteller sudah reborn. Reborn Iya. ya. Iya. With the new spirit ya. Iya. Pak, ngomong-ngomong, kita ngomongin soal perubahan. Contohnya ada beberapa brand juga yang sebelum pandemi, ya kan? Kan banyak tuh yang sempat trending tuh yang jualan Indomie pakai topping, ya kan? Ya. Terus sempat marak, terus habis itu hilang, Ya. ya kan? Apa sih? Kan sekarang tuh di dunia F&B tuh kalau gue perhatiin tuh ya, itu lebih ke trending, lebih Ya. ke lagi ngetrend ini 3-5 tahun jalan sampai peak habis itu hilang. Ya. Ada yang model lagi trending lagi karena dibawa sama nama-nama besar seperti artis atau Ya. selebriti, dia masih bisa bertahan kenceng habis itu hilang. Esteller 77 ini itu udah hampir berapa puluh tahun tuh Pak? 42 tahun tahun ini. 42 tahun. 42 tahun tuh kuncinya apa bisa bertahan Pak? Oke. Ini lucu nih kalau cerita ini ya. Ini saya punya sedikit istilah. Iya. Ya. Membuka restoran itu gampang. Menutupnya lebih gampang lagi. Yang susah mempertahankannya. Oke. Konsistensi itu yang Gue susah. suka. Oke teman-teman, membuka bisnis itu gampang, menutupnya lebih gampang. Yang susah mempertahankan Iya, dan iya. berkembang ya. Iya. Menarik. Pak, Esteller 77 hampir tumbang di 2022. Tapi sekarang malah bangkit dengan 86 cabang baru. Apa resep rahasianya Pak? Ya. Sekali lagi kalau saya mesti bilang, saya juga kalau bilang resep rahasianya, ya pertama saya mungkin diberkati kali sama Tuhan bisa begini karena tidak ada yang pernah menyangka pada hari itu saya datang ke Esteller, saya rasa baik pihak dari internal maupun dari eksternal tidak akan percaya Esteller itu akan bangkit. Udah hopeless aja ya. Hopeless. Saya merasakan sekali, bahkan karyawan di depan mata saya, 100 orang lebih meninggalkan dan bilang, maaf Pak, saya resign. Karena mereka tidak percaya, apakah Esteller ini bakal bisa tetap bertahan di tangan saya. Iya. Saya orang baru dari Esteller, Iya. saya bisa mempertahankan Esteller, mereka tidak percaya. Iya. Tapi setelah hampir 3 tahun nih sekarang, 2 tahun lebih,
mereka menyesal mengatakan itu. Menyesal Iya. ya. Leader yang keren itu bukan menyelamatkan, memberikan selamat atau pidato kepada orang yang resign. Leader yang keren itu membuat orang yang resign menyesal. Ya, ya. Ya, tapi perjalanannya juga tidak mudah. Karena untuk meyakinkan itu membutuhkan effort yang sangat besar. Tapi meyakinkan diri lu sendiri itu yang paling berat kan? Ya, dan saya terus terang habis saya bilang sama karyawan-karyawan bahwa saya akan membuka kembali Esteller dan dengan waktu yang cepat. Saya pulang, saya berdoa. Saya cuma bilang, tolong kuatkan saya supaya bisa melaksanakan ini. Karena tanpa dukungan dari atas nggak mungkin, nggak mampu. Karena apa? Nomor satu dalam bisnis adalah kepercayaan. Loh, kalau karyawan kita aja tidak percaya sama kita, bagaimana kita bisa membangun untuk perusahaan waktu itu? Betul. Bro, Indonesian food itu mendunia. Beberapa menu-menu kita dikenal lah di dunia ya. Tapi apa benar Esteller 77 bisa bersaing secara global atau ini hanya usaha lokal yang maksain mau internasional? Kalau bicara seperti itu ya bro, nih lucu juga nih ya. Saya ini cukup gregetan. Ya. Ya saya kalau bilang makanan Indonesia itu pasti bisa mendunia. Pasti bisa mendunia. Asalkan ada alasannya. Saat ini belum bisa mendunia karena support dari pemerintah saya rasa masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Iya. Sebenarnya waktu zaman Pak Jokowi pernah ada wacana membuat kampung Indonesia. Iya. Tapi itu hanya wacana. Iya. Realisasinya sampai sekarang tidak ada. Oke. Ya, saya menanti-nanti itu. Sebenarnya kita pernah dipanggil waktu itu di kementerian Parekraf ya. Parekraf Iya. ya. Tapi saya rasa cuma wacana-wacana doang. Iya. Jangan kata urusan pendanaan. Untuk urusan perizinan aja pemerintah belum bisa bantu. Antar kementerian belum ada suatu Koordinasi yang baik. Iya, kerjasama antar kementerian supaya mempermudah pengusaha-pengusaha untuk go internasional. Iya. Itu dia masalahnya. Terus ngomong-ngomong tadi kan kita sempat ada ngobrol tuh behind the scene ya. Iya. Menarik tuh ngomongin soal makanan Indonesia. Orang Indonesia kurang menghargai makanan Indonesia. Oh iya. Ya kan contohnya gimana tuh tadi tuh? Itu kalau saya bilang apalagi Gen Z ya. Gen Z zaman sekarang di Indonesia. Wow. Itu benar-benar ya kadang-kadang malu sendiri ceritanya. Kenapa? Ya anak-anak sekarang membayar semangkok ramen 100.000, 200.000 di mall-mall mereka bayar. Murah dianggapnya. Coba mereka membayar mie ayam. Ya, versi Indonesia 50.000 mereka pulang kok sembarang komplain mahal. Mereka selalu merasa makanan Indonesia makanan murah. Nah karena itu karena selalu mendapatkan porsi yang selalu murah, kita tidak bisa menjual barang itu barang mahal. Karena brand value-nya kayak begitu Brand ya. value-nya. Nah apa yang terjadi nanti dalam pelaksanaannya nanti kita tidak bisa mendapatkan tempat-tempat yang bagus di mall-mall, di lokasi-lokasi bagus karena mall akan memilih makanan Jepang, makanan Korea, makanan Western itu selalu di posisi yang bagus. Karena mereka berani menyewa dengan harga lebih karena mereka pendapatnya lebih tinggi dibandingkan Marginnya lebih gede. lebih gede. Padahal bedanya cuma di nama aja ya. Di nama aja. Nama Indonesia mie ayam, Iya. kalau nama Jepang ramen, Iya. kalau nama Korea apa tuh gua Iya. nggak tahu. Pokoknya tinggal diganti-ganti. Ramyun kalau Iya, Korea. ramyun, iya. Ya. Nah, kalau misalnya contoh menjual es teh. Kalau di Jepang namanya ocha. Iya. Harganya udah beda. Iya, iya kan. Padahal ST juga Iya. gitu kan. Itu perlu disimak teman-teman. Ngomong-ngomong menjalankan bisnis keluarga, bro, selama 40 tahun, pasti punya tantangan besar. Pernah nggak sih kepikir mungkin lebih baik dipegang profesional aja atau keluarga yang bikin semuanya jadi drama, bro? Bro, I bukan keluarga. Oh, lu bukan keluarga? Gue pikir lu keluarga. Bukan keluarga. Justru mungkin begini ya. Saya mesti bilang bisnis keluarga itu agak sulit untuk suatu bisnis yang besar. Ya, kalau masih kecil-kecil mungkin masih bisa. Kalau udah mulai besar, udah turun generasi, udah makin susah.
Ya, makin besar lagi, makin besar gitu. Generation gap ya. Iya. Nanti terjadi selalu nggak enak ujungnya. Iya. Ya. Mulainya dari keluarga, ujungnya di pengadilan. Pengadilan. Biasanya itu. Biasa aja. Ya gini aja bro. Kalau you punya karyawan yang masih ada hubungan keluarga sama yang nggak punya hubungan keluarga, you lebih gampang nyuruh yang mana? Lebih gampang nyuruh yang nggak ada hubungan keluarga. Itu dia. Karena kalau dengan hubungan keluarga, kalau kita nggak kasih izin, dianggap kejam. Kita nggak setujuin, dianggapnya wah kok begitu amat sama saudara. Iya gitu ya. Nggak bisa. Iya. Lebih banyak emotional blackmail. Iya. Saudara datang mau jadi supplier nggak dikasih, wah kejam, wah jahat. Kalau orang lain nggak ada no issue. Kalau dijadiin supplier jadi KKN. Kacau ya kan. Susah. Ya kalau mau dibilang ya, mungkin salah satunya karena saya benar-benar profesional di sini, saya tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, saya bisa independen mengambil keputusan. Tanpa bawa rasa-rasa. Tanpa bawa rasa. Jadi mengambil keputusan itu clear, logical, rational dan logical ya. Istilahnya gini, yang bagus tetap bagus, yang jelek tetap jelek. Ya. Kalau misalnya karyawan yang nggak bisa kerja, siapapun saya tidak peduli, saya akan keluarin. Yang bagus, siapapun saya akan promosikan. Ya kan? Supplier, saya tidak peduli saudara atau bukan saudara. Kalau saya bilang barang itu bisa masuk, silakan masuk. Harga kompetitif, silakan. Gitu. Segala macam vendor, saya tidak mau terlibat karena semuanya itu memusingkan kepala kalau ada dengan urusan family. Ya. Nah, itulah saya membuat semuanya jadi semua independen. Karena saya bertindak independen, tim saya pun jadi berani melakukan independen juga. Yang selama berapa puluh tahun kagak berani. Nggak berani. Oh, berarti leader pengaruh ya. Jadi what you do makes what your team do. Iya. Ya kan? What you show them, they do the same thing ya. Iya. Jadi saya memberi contoh bahwa kalau emang melalui QC itu bagus, silakan terima. Kalau melalui kita penilaian KPI-nya bagus, ya karyawan itu boleh dipromosikan. Gitu. Bukan gara-gara dia masih ada hubungan-hubungan yang lain itu, saya tidak suka itu. Oke, bro, kita udah sampai ke sini. Gue mau mundur dikit kembali. Gue mundur dikit bahwa sekarang karena gue tahu lo profesional, lo bukan bagian dari keluarga, jadi gue mau mundur nih, ya kan? Gue mundur. Waktu lo join, lo join di kondisi Esteller mau tumbang atau sudah tumbang? Jadi gini, kan tadi saya jelaskan bahwa Esteller itu sebenarnya waktu saya datang itu ya dalam keadaan benar-benar sulit sekali. Very very difficult ya. Pokoknya salah move kelar tuh. Ya, saya bisa bilang gitu. Oke. Jadi waktu saya mengambil keputusan untuk join di sini, banyak orang yang bilang saya orang gila. Kenapa? Tapi gini, kenapa orang bilang gila? Karena menurut mereka waktu itu lagi musim COVID. Esteller adanya di mall. Iya. Masalahnya begitu banyak. Iya. Masalah keuangannya sudah berlibat. Udah itu jangan ditanya lagi gitu ya. Udah. Ya. Waktu itu orang pada bilang saya orang paling bodoh masih mau gabung ke sini. Tapi saya melihat yang lain. Saya melihat perusahaan ini sebenarnya perusahaan bagus. Perusahaan yang didirikan sama founder yang sangat hebat menurut saya. Karena pengalaman 40 tahun itu waktu itu saya ada di situ, sudah berdiri, itu tidak mudah. Mereka tergerus karena masalah global, COVID. Dan itu menurut saya dialami sama semua perusahaan. Gitu. Saya mendalami. Semua keluarga saya bilang jangan. Lo jangan cari mati. Tapi saya jangan nambah beban ke dalam hidup lo gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang di dalam berpikir kadang-kadang saya suka percaya out of the box ya. Yang orang pikir ini, saya berpikir lain waktu itu. Saya berpikir bahwa ini ada perusahaan bagus.
dan saya Mau pengen buktikan bahwa saya bisa membangkitkan perusahaan ini. Wow. Ya intinya Benar-benar motivasinya itu ya. Ya. Jadi bukan pesimis tapi malah optimis. ya Dan lu merasa itu gerakan ada juga kayak dorongan dari yang di atas juga nggak sih? Oh, iya. Kayak ada calling gitu, ada juga ya. Iya. Saya bilang bahwa sekeliling saya semuanya saat itu memberikan bilangnya janganlah. Nggak ada yang support lah. Tidak ada yang support. Nggak ada yang memberikan ini Tidak. keputusan yang tepat nggak gitu. Nggak ada. Dia dianggap ya saya orang gila, Yeah. orang gila dan orang bodoh. Iya. Ya, tapi hari itu saya berbilang bahwa saya melihat perusahaan ini bagus dan foundernya juga orang baik, Memiliki value ya. iya, foundernya. ya, produknya bagus, punya historical 40 tahun yang panjang dan semuanya. Saya sendiri waktu pas sekolah sering sekali makan di Esteller. Iya. Saya suka makanan itu. Iya. Gitu. Jadi saya bilang ini harus bisa hidup. Saya meyakinkan diri saya dulu. Saya bisa melakukan ini. Setelah saya yakin, baru saya meyakinkan tim saya. Karena kalau saya tidak punya keyakinan, bagaimana saya bisa yakinkan tim saya? Iya. Nah ini guys, jadi jangan sampai lu nge-hire orang, terus lu yakin sama tim lu, tapi lu nggak yakin sama diri lu, karena tim lu yakinnya sama lu gitu kan? Itu dia. Nah, mungkin jadi kalau dalam perjalanan ya, gitu ya. Saya menyayangi ini perusahaan. Bahkan menurut saya sayang sekali karena saya merasa orang-orang yang gini, ini bagaikan kapal, saya selamatkan. Yang tadinya udah mulai goyang, udah mau karam, saya selamatkan dan sekarang berjalan dengan bagus. Makanya saya yakinkan anak buah saya dari awal bahwa yuk kita bersama kita bisa. Saya dalam waktu berapa tahun ini 7 hari seminggu saya tidak pernah absen untuk bekerja untuk Esteller. 7 hari seminggu. Tidak pernah absen. Dan lo pade bilang work-life balance. It doesn't work that way. Ya, karena menurut saya harus bekerja lebih untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang goyang waktu itu. Tapi nggak banyak loh orang profesional, orang luar Ya. di hire, punya integritas, bekerja pakai otak, pakai tenaga dan pakai hati. Gue bingungnya lu punya otak dan lu punya tenaga dan lu punya pengalaman dan lu punya prinsip, lu orangnya kalau udah pegang yes. Tapi barusan lu bilang saya sayang, itu hati. Ya. Apa yang membuat lu bisa bekerja pakai hati, bro? Semakin saya ada di situ dari hari pertama, hari kedua dan seterusnya, saya melihat bahwa yang ada di Esteller Sound di sana karyawan-karyawannya orang-orang baik semua. Saya sampai pernah bilang sama si founder, you orang paling hoki, you dibantu sama karyawan-karyawan yang orang-orang baik. Jadi suatu tugas saya untuk menyelamatkan perusahaan ini supaya mereka pun karyawan bisa tetap bekerja, bisa kesejahteraannya bisa tercukupi, Iya. gitu mereka semua. Ya. Dan itu saya rasa sudah saya buktikan saat ini. Padahal menyebarkan budaya bisa dimulai dari makanan. Kalau dibilang sekarang makanan Malaysia lebih ngetop dibanding makanan Indonesia di luar negeri. Mirip-mirip dan padahal semua awalnya. Kalau saya bilang enakan Indonesian food daripada Malaysian food sebenarnya. Tadi gue suka analogi lo. Nil, lu makan sushi suka nggak? Suka. Lu bayar berapapun nggak apa-apa kan? Iya. Tapi lu makan lemper, kalau lemper dikasih lu pasti keberatan kalau dihargain seharga sushi. Iya. Padahal kurang lebih sama juga. Iya. Nasi sama daging. Iya, gitu kan. sama Iya. juga. Bener juga tuh. Yang gemuk itu saya rampingkan. Biaya jadi terpangkas, tapi banyak dibenci orang karena harus melakukan banyak pemberhentian karyawan. Iya. Itu berat loh. Berat sekali. Berat. Dan tidak enak hidup saya.